Pemirsa, KPK akan mendalami dugaan keterlibatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI dalam kasus pemerasan dan percaloan TKI di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pendalaman ini dilakukan menyusul temuan dan hasil kajian KPK yang menunjukkan adanya keterlibatan sistem dalam pemerasan tersebut. Menurut Abraham Samad, aksi pemerasan terhadap TKI sudah berlangsung lama dan dilakukan dengan memanfaatkan rumitnya birokrasi di BNP 2 TKI. Tidak menutup kemungkinan dalam proses tenaga kerja Indonesia ini ada tindak pidana korupsi di dalamnya ya. Jadi ada proses, ada sistem yang berjalan sangat tidak baik atau ada sistem yang berpotensi ya, berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah kita concern melakukan kajian sistem terhadap proses tenaga. Kita lanjutkan diskusi kita, saya kembali ke Pak Suwardi Alyus. Pak Suwardi, tadi ada usulan dari Pak Gatot, bagaimana kalau misalnya di bandara ditambah oleh aparat kepolisian berseragam, biar setidaknya menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku kejahatan itu, Pak? Baik, Pak Doni, begini, pemirsa, Pak Gatot yang kami hormati, jadi inilah salah satu bentuk transparansi. Kami sudah berkoordinasi dengan UKP 4 dan juga KPK untuk transparansi dalam rangka seperti kemarin kegiatan. Sore ini dirilis oleh Polda Metro Jaya, langsung kita tampilkan foto-foto daripada para preman maupun oknum tersebut kepada masyarakat. Karena biar bagaimanapun, mereka mengakui maka mereka pernah melakukan tindakan-tindakan macam upaya paksa untuk menggunakan jasa-jasa mereka. Kita perlihatkan foto-fotonya, kemudian juga surat pernyataan yang bersangkutan, sehingga ini mungkin salah satu efek jerah karena memang bukti-bukti yuridis yang membawa mereka nanti ke proses hukum memang masih minim. Tapi dengan tayangan seperti itu, ini bentuk juga transparansi kita dalam rangka membuat langkah-langkah prevensi. Kita punya beberapa data lagi, sebenarnya bukan cuma 18 orang ini saja, termasuk oknum aparatnya, itu tetap kami kejar. Yang sudah terdata oleh teman-teman dari KPK dan sebagainya, tetap kami kejar, akan kami mintai pertanggungjawaban gitu. Iya. Memang tidak mudah dalam siklus seperti ini. Nah, kemudian Pak Gatot, sebagaimana yang kami sampaikan tadi di muka, bahwa inilah compliance yang akan diterapkan oleh KPK untuk melihat secara sistem di mana kelemahan-kelemahan itu. Karena memang kita tahu bahwa disitulah beberapa lembaga negara yang bekerja dalam satu situasi. Seperti kami sampaikan tadi, ada Angkasa Pura, ada Bea Cukai, ada Imigrasi, ada kepolisian, ada BNP 2 TKI. Tapi nampaknya belum terintegrasi. Sehingga penegakan hukum, tindakan-tindakan masih bersifat sektoral. Nah, ini yang akan dirumuskan oleh KPK dan juga UKP 4, kami ikuti dalamnya, untuk bisa supaya terintegrasi dan betul-betul hilang sama sekali. Karena kalau kita lebih luas lagi, ini terjadi bukan hanya kepada TKI. Kemarin pada saat kejadian juga ada orang asing dari Slovenia yang juga menjadi korban dan pemaksaan dari taksi-taksi gelap tersebut. Nah, oleh sebab itu inilah kata-kata koordinasi itu kan suatu kata-kata yang mudah diucapkan tapi sangat sulit diimplementasikan selama ini di Republik ini. Betul sekali. Ini yang Pak Suwardi, ini jangan-jangan seperti yang Anda katakan tadi karena belum adanya dalam tanda petik koordinasi yang lancar antara semua lembaga yang terkait, sehingga sebenarnya mungkin saja kepolisian sudah tahu siapa-siapa oknum yang bermain, baik internal kepolisian sendiri atau juga oknum-oknum dalam BNP 2 TKI sendiri, tapi belum bisa bergerak lebih banyak karena nggak ada koordinasi. Iya. Gini Mas Doni, iya tuh, seperti yang saya katakan tadi, sudah kita identifikasi dan teman-teman KPK juga, bukan cuma 2 oknum Polri ini saja, ada beberapa laginya, termasuk oknum TNI, tapi yang malam itu belum terambil sama kita, termasuk dari BNP 2 TKI yang malam itu juga belum terambil sama kita, karena tidak melakukan, tapi bukan berarti tidak tahu. Nah, kelemahan-kelemahan sistem inilah yang akan dibenahi oleh KPK dengan UKP 4, bagaimana supaya betul-betul terintegrasi dan baik, karena contohnya, kami berdiskusi dengan Pak Abraham Samad dengan bagian BNP 2 TKI pada malam itu. Kalau selesai nanti ada TKI yang datang, kemudian tidak ada permasalahan, itu dibawa lagi ke Terminal 4 yang cukup jauh tempatnya. Bagaimana mekanisme pengantarannya, pakai mobil apa dan sebagainya. Itu kan juga jadi permasalahan, dan di situ ruang-ruang yang memungkinkan ada penyimpangan, Mas Doni. Inilah yang dalam kesempatan ini akan dikaji secara sistem, sebagaimana Pak Abraham Samad sampaikan itu. Ini sudah lama. Menurut penjelasan dari Direktur Utama Angkasa Pura II, ini sudah hampir 10 tahun dari sini. Berapa banyak pahlawan-pahlawan divisi kita yang mendapatkan perlakuan. Itu kalau seorang anak itu sudah sekolah ya Pak ya? Pak Suwardi, ini langkah konkret apa yang bisa dilakukan oleh BNP 2 TKI dengan Kepolisian Republik Indonesia dan KPK dalam waktu yang tidak terlalu lama ini, sehingga nanti kalau misalnya
kasus-kasus yang menimpa TKI kita yang katanya dia adalah pahlawan devisa, jangan malah jadi korban di tanah air sendiri, Pak. Betul. Betul Mas Doni, ini yang justru kami sekarang sudah dikonfirmasi oleh dari KPK maupun UKP 4, ini akan kita evaluasi secepat mungkin, compliance istilahnya, untuk kita carikan terapi, dan semua unit-unit katakan dari lembaga institusi negara yang ada di situ akan dikumpulkan, akan direkomendasikan harus berbuat apa dan sebagainya, sehingga bisa hilangkan namanya pemaksaan, namanya pemerasan kepada para TKI yang sudah berjuang di negara orang sampai di negeri sendiri harus mendapatkan kelakuan yang baik, bukan sebaliknya. Demikian Mas Doni. Baik, Pak Suhardi, kita tentunya menunggu langkah tepat, cepat, konkret, dan bermartabat selanjutnya seperti apa. Jenderal, terima kasih sudah bergabung bersama kami, selamat bertugas lagi. Kita lanjutkan diskusi kita, masih bersama saya Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI, Pak Gatot Abdullah Mansur. Pak Gatot, Anda 8 tahun jadi duta besar dan konsul jenderal di salah satu negara yang tujuan tenaga kerja Indonesia. Artinya chemistry-nya Bapak sudah dapat ini kan, bagaimana orang kita di sana menjadi pendulang devisa bagi tanah air kita. Tapi persoalannya Pak, ketika tadi Pak Suhadri Alius mengatakan ini koordinasi yang sulit dilaksanakan. Negara ini memiliki BNP 2 TKI yang Anda pimpin sekarang ini. Seharusnya kita bisa berharap bahwa badan yang Anda pimpin itu menjadi semacam pintu solusi akhir bagi segala persoalan tenaga kerja Indonesia. Persoalannya Pak, yang Bapak hadapi bukan cuma oknum-oknum di lapangan, tapi stigma masyarakat terhadap badan yang dipimpin ini sebelumnya luar biasa negatif, Pak. Ya, jadi saya itu begitu masuk di BNP TKI 4 bulan lalu, saya mulai respon pertama apa? Innalillahi Pak atau alhamdulillah Pak? Iya, sabar aja lah tahu-tahu gitu. Amanah ya Pak? Amanah aja ya, karena kan saya tidak mimpi, tapi itu amanah dari Bapak Presiden ya. Saya pikir Kepala BNP 2 TKI tidak bisa diganti Pak waktu itu. Waktu Bapak dilantik luar biasa. Ya mudah-mudahan tidak salah pilih. Ya artinya harapan masyarakat banyak di tangan Bapak sekarang ini. Betul. Jadi sejak masuk saya di BNP TKI, saya menoto ini. Yang saya akan buka Facebook. Jadi masukan banyak, harapan tinggi. Itu. Akhirnya saya membentuk satu task force TPPO yang kita koordinir gitu ya. Dan ini TPPO itu perdagangan orang tadinya, sampai keamanan di airport itu. Nah itu sudah bergulir. Jadi saya sudah rapat dengan Angkasa Pura, dengan dirutnya, dengan para direksinya. Saya sudah rapat, sudah mengunjungi Kapolresta. Bandara 2 kali. Terus terakhir saya rapat dengan 14 kementerian dan lembaga di airport Pak. Kita menginisiasi, saya memberikan briefing. Intinya bagaimana mengatasi TKI aman, pulang aman gitu, dan menjagai yang perdagangan orang keluar. Nah itu. Jadi bukan cuma yang masuk, keluar juga Pak ya? Karena ada moratorium ya Pak ya? Iya. Nah sekarang ini alhamdulillah dari Kapolri menyambut dengan baik hasil keputusan itu, karena Bareskrim kita undang, Polresta Suta ya, kita undang, dari Tangsel kita undang, semua undang. Akhirnya Pak Kapolri sudah mengedarkan telegram ke seluruh Kapolda di Indonesia supaya melaksanakan hasil koordinasi ini kan gitu. Tapi Pak Gatot begini, bagus sekali. Apa yang Bapak lakukan itu sebuah hal yang luar biasa dan kita berharap bisa memberikan dampak maksimal terhadap penanggulangan persoalan dari TKI kita. Tapi apakah regulasi sudah memberikan perlindungan terhadap badan yang Anda pimpin ini sampai sejauh mana sehingga jangan sampai ini dikasih kekuasaan tapi giginya tumpul Pak? Nah ini masalah lagi Mas. BNP TKI itu adalah sebagai lembaga operasional, Pak. Sebenarnya kewenangannya itu ada di Kemenaker, nah gitu. Jadi Kemenaker lah yang mempunyai kebijakan regulasi. Jadi kita udah sepakat bahwa Kemenaker regulasi, kita operator. Nah, jadi kita tidak bisa melampaui wewenang itu kan gitu. Seperti menutup PJ TKI, betul. Kita tidak bisa kan gitu. Yang bisa menindak itu Kemenaker, nah gitu. Pintunya di mana Pak BNP 2 TKI sampai sejauh mana sehingga bisa melakukan preventif misalnya? Jadi BNP 2 TKI itu hanya melaksanakan semua kebijakan Kemenaker. Kedua, melaporkan kepada otoritas setempat tentang apa sajalah ya. Jadi seperti di kita itu kan ada khusus. Dasarnya permen ya Pak ya? Iya. Permen, iya. Apakah Bapak melihat selama ini peraturan menteri sudah cukup untuk menjadi payung bagi BNP 2 TKI sendiri untuk bertindak? Ya harus banyak yang harus dikoordinasikan lagi.
harus dikoordinasikan lagi. Terkait Ada juga yang bolong-bolong ya. Makanya kita dalam waktu dekat ini setelah Lebaran ini saya sudah ketemu dengan Pak Menaker ya, suatu saat kita harus rakor duduk bersama Pak, karena memang harus dibenahi siapa melakukan apa. Jadi jangan ada yang tumpang tindih gitu. Betul. Ya. Sekarang ini kan serba susah. Kita melampaui itu disemprit istilahnya ya itu wewenang Kemenaker gitu. Ya, tidak bisa lagi. Nah, makanya kita melaksanakan ini tugas koordinasi, makanya kita itu ada Direktorat Pengawasan dan Pengamanan. Itu semua itu satu direktorat itu 80% itu polisi semua Pak. Disengaja itu supaya gampang koordinasi, gampang mengatasi, dan mereka tahu ininya caranya kan. Baik, gitu menangkap. Baik. Dan mereka tahu caranya. Itulah mungkin ke depan. Pak Gatot, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita kembali break. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa. Saya yakin Anda percaya bahwa tenaga kerja kita bukan sekedar objek yang bisa dianggap sebagai pahlawan dalam tanda petik saja, yang kemudian kembali ke tanah air diperas habis-habisan seperti cucian Pak Gatot, tapi ini adalah aset bangsa Indonesia, sehingga harus dijaga, harus dimuliakan. Betul sekali Pak Gatot. Pak Gatot, pertanyaan klise mungkin, tapi mengulang apa yang Anda diskusikan dengan Pak Aswadi Alyus tadi, koordinasi. Bentuk koordinasi yang simple, mudah, tetapi juga bisa memberikan dampak positif bagi TKI kita, itu seperti apa Pak kira-kira? Memang koordinasi inilah yang diwasiatkan ya oleh Bapak Presiden melalui Kemenkokes waktu pelantikan, yaitu pertama, nomor satu itu tingkatkan koordinasi. Memang koordinasi itu mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Jadi koordinasi itu saya sekarang ini akan bentuk task force Pak. Ada task force TPPO dan ada task force pengulangan. Dan itu sekarang ini sudah hampir terbentuk lah. Tinggal nanti dikonfirmasi aja, dan karena wadahnya sudah ada. Pertemuan bulanan itu sudah terbentuk. Nanti dari sana kita akan mengerucut akan ada skema yang disepakati bersama. Yang jelas bahwa pengawasan itu memang mutlak ada ya. Pertama, keduanya juga ada hal-hal banyaknya sistem penempatan kita itu yang menurut saya kok belum pada tempatnya ya. Seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 itu belum mengatur perlindungan TKI secara maksimal. Jangan-jangan sengaja Pak dibuat ruang untuk itu. Walau alam bisawab, tapi itu lebih besar, lebih banyak pasal-pasal itu mengatur penempatan TKI oleh swasta, BPJ TKI ya. Makanya seperti BLK, uji kompetensi, sertifikasi, apalagi itu mestinya kita harus lembaga independen. Makanya saya akan terus mengusulkan ini. Lembaga ini, proses ini harus ditangani oleh pemerintah gitu. Balai pelatihan, sertifikasi, uji kompetensi, sertifikasi macam itu harus oleh pemerintah. Sekarang ini kan oleh BLK Pak. Kan banyak kepentingan kan gitu. Kayak begitulah. Betul. Pak Gatot. Kepala negara kan berpesan Pak, ini adalah satu tugas yang penting bagi negara karena menyangkut aset bangsa. Apa target yang Bapak ingin capai yang setidaknya begini Pak, ini kan memang jangka panjang, tapi ada sedikit hal yang bisa dilihat oleh publik masyarakat sehingga menimbulkan kembali kepercayaan bahwa badan yang ada PP ini memang benar-benar adalah tameng untuk menjaga tenaga kerja kita. Saya ingin kembali ke hitohnya, visi misi BNPB TKI adalah terwujudnya TKI yang berkualitas dan bermartabat. Itu dia Pak. Jadi gimana TKI berkualitas dan bermartabat. Dan kualitas itu memang harus dilatih gitu kan. Dilatih, bibitnya bagus, dilatih benar. Kalau itu sudah berkualitas itu pasti bermartabat ya. Nah ini yang kita harus, saya kemarin tuh Sapri Ramadan ke 10 kota di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ya, itu mengkempin dengan masyarakat gimana menciptakan TKI berkualitas. Itu memang tidak seperti membalik tangan. Ini termasuk tenaga ahli berarti Pak, yang kita kirim kan punya skill gitu kan. Meskipun pembantu rumah tangga itu harus berkualitas gitu loh. Jangan sampai yang Bapak kirimkan itu tenaga ahli berkualitas, tapi oknum aparatnya makin ahli juga untuk nipu-nipu Pak. Jadi sekarang ini kan banyak yang uji kompetensinya dipertanyakan. Fit lulus semuanya, datang ke sana tidak lulus. Betul. Fit sehat di sana ternyata sakit. Nah itu yang ingin kita benahi dengan satu sistem. Kita ingin ke para ahli IT di BNPB TKI, kita punya staf ahli IT, kita juga punya dapur IT. Gimana membuat sistem
dengan IT itu supaya ini jalan gitu. Termasuk staf Bapak yang nakal-nakal gimana, Pak? Lah itu kita bereskan lah itu. Ya artinya dibereskan itu kita bina. Jadi kalau yang Kalau nggak bisa dibina, dibinasakan, Pak. ya kita bina ya nanti adalah peraturannya ya. Kita kan punya tim ya. Iya, iya. Tim tim badan kepangkatan dan itu adalah. Jadi Iya, kalau iya. dosanya ini. Jadi itu adalah mekanismenya sampai dengan pemecatan. Jadi tentu saja kita tidak akan segan-segan. Memang kalau udah derajatnya harus dipecat, jangan ragu-ragu gitu. Dan Iya, saya iya. akan menginstruksikan pecat saja kan Iya, gitu. iya. Kan gitu. Mudah-mudahan Ya, Pak Gatot kasus-kasus yang dialami oleh tenaga kerja Ya. kita tidak terulang lagi. Ya, Dan mudah-mudahan pengalaman Bapak 8 tahun di Tanah Suci ya bisa dibawa ke Amin. sini ya, Amin. mensucikan semua orang-orang yang ada di badan Bapak. Pak Gatot, terima kasih sudah Mohon bersama doa kami, dan Pak. mohon dukungan masyarakat semuanya Ya. atas langkah-langkah ini. Terima kasih, Pak. Kita doakan. kepada KPK dan Polri yang telah membuat satu gerakan yang sangat fenomenal lah ya. Ya, Dan perlu kita dukung semuanya. Terima Iya. kasih. Terima kasih Pak Gatot, terima kasih. Terima kasih, Dan selamat Mas Boy. menyambut Idul Fitri Iya. buat Bapak dan keluarga. Iya, selamat malam, juga Pak. Idul Fitri. Terima Ya, kasih. Mas. Terima kasih. Ya.